Sebagai bidan pelaksana di Pokesmas, apa saja pelayanan yang Ibu berikan bagi kesehatan Ibu? Kalau khusus untuk pelayan untuk ibu, biasanya kita melakukan kelas ibu hamil. Biasanya itu kayak dia lakukan 1 bulan sekali, karena di sini ada 3 pos kelas ibu hamil. Jadi pelayanannya itu ada 3 pos. Terus kalau untuk ke ibu lainnya paling kesehatan ibunya, kalau ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, sama KB. Sebagai bidan pelaksana di Pokesmas, apa saja pelayanan yang Ibu berikan bagi kesehatan anak? Kalau untuk kesehatan anak itu bisa dibagi menjadi 3. Satu, yang kurang dari 2 bulan. 2, balita yang umurnya di bawah 5 tahun sama PKPR. PKPR itu kan kesehatan remaja. Nah, kalau misalnya untuk anak ini masih umum. Kalau misalkan balita, bayi sama remaja kan lebih jelas lagi, lebih rincinya lagi. Kalau untuk kesehatan anak di sini, kalau kita bidan desa ini paling melakukan pengobatan. Kalau khususnya lagi nanti ada kenapa-kenapanya ataupun di kulit, di genitalianya atau lainnya, biasanya langsung dirujuk ke puskesmas, langsung ketemu sama dokternya. Sebagai bidan pelaksana di Pokesmas, apa saja pelayanan yang Ibu berikan? Pengertian dari bidan desa, Bu. Pengertian bidan desa itu kan bidan yang telah melakukan pendidikan, terus sudah melakukan banyak kayak kalau misalnya sekarang kan bidan itu kalau melakukan pelayanan itu kan harus punya STR. Berarti kan kita harus mengikuti uji kompetensi dan telah diakui oleh negara, misalnya sekarang kita ini negara Indonesia. Wilayah kerja Ibu di mana saja? Kalau wilayah kerja itu kan kalau kita di kerja di lapangan ini bilangannya Darbin, daerah binaan. Nah, kalau daerah binaan ini kan saya ini kan termasuk di dusun. Dusun itu termasuk di desa Rias. Desa Rias berarti Puskesmas Rias. Nah, Darbin saya itu ada di dusun 1, dusun Sungai Gusung, dusun 2, dusun Batu Ampas, sama dusun 3, dusun Bukit Anda. Sebagai bidan pelaksana di Puskesmas, apa sajakah pelayanan yang Ibu berikan bagi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana? Kalau misalkan kita di sini, ruang lingkup kita di sini, pelayanan yang ibu berikan bagi kesehatan reproduksi itu biasanya lebih ke dokter. Jadi dokter yang menjelaskan sekaligus obat. Tapi kalau untuk keluarga berencana, kita sebagai bidan desa biasanya memberikan pelayanan kayak pelayanan KB suntik, KB pil. Kalau untuk MKJP itu biasanya yang udah melakukan kayak apa namanya ini, kalau ya misalkan dia itu udah pernah ngikut pelatihan. Kalau kita belum pernah ngikut pelatihan, biasanya bidan tidak boleh melakukan MKJP. Adakah kasus-kasus yang Ibu tangani berdasarkan pelimpahan wewenang? Bisa dijelaskan? Kalau pelimpahan wewenang itu misalnya kita temuin kasus kayak ibu hamil yang hipertensi dalam kehamilan muda, istilahnya kehamilan misalnya di atas 27 minggu. Kan kadang-kadang itu sebelum hamil dia tensinya normal, tiba-tiba tensinya naik, biasanya kita langsung rujuk ke puskesmas, langsung ketemu sama dokter. Nah, nanti dokter yang nanganin, apa mau dicek urin atau mau dirujuk lagi ke rumah sakit ketemu dokter spesialis kandungan apa gimana, nanti dokter yang tahu. Dalam pelaksanaan wewenang, bisakah tugas dilimpahkan jika Ibu tidak berada di tempat? Kalau dilimpahkan itu sebenarnya tergantung mitra kita. Kalau kita mitra kita bagus, sebenarnya bisa dilimpahkan. Tapi kan kadang kita bermitra itu pun harus ada komunikasi. Kalau misalnya mau ninggalin rumah ataupun kosong di darbinnya itu, biasanya kita ngasih tahu ke bidan koordinasi. Tetap ada pelimpahan wewenangnya apa segala macam itu pasti ada. Nanti kayak gini dia baca. Adakah pelaksanaan tugas sebagai bidan yang di luar kewenangan Ibu? Ya, ada. Bisa dijelaskan? Misalnya kita kasih contoh aja kayak orang misalnya habis jatuh dari motor atau memang dia itu kena pancing. Kalau di desa itu banyak kasusnya. Tapi kalau misalnya kita merasa mampu dan bisa, nggak apa-apa kita tangani di sini. Tapi kalau misalnya kita nggak mampu dan kita merasa kurang
pengetahuannya apa segala macamnya, mending kita langsung rujuk ke paskes yang lebih dekat, kayak misalnya puskesmas atau rumah sakit terdekat boleh. Apakah terdapat sistem pencatatan dan pelaporan? Ya, ada. Ke bagian mana Ibu harus mempertanggungjawabkan pencatatan dan pelaporan tersebut? Kalau untuk pencatatan dan pelaporan itu misalnya kasus kayak ibu bersalin, kan kita ada kayak partograf. Partograf itu sebenarnya untuk pegangan kita bidan di sini pribadi. Tapi kalau untuk mempertanggungjawabkannya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, dan kita itu di bawah ranah puskesmas. Bagaimana mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan? Kalau mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan kita bidan desa ini paling kita mengacunya kepada SOAP. Selebihnya itu kan kita sudah melakukan standar pelayanan bidan. Kalau di luar itu nanti bisa kena apa-apa nanti kitanya. Apakah Ibu telah melaksanakan semua peran sebagai bidan, seperti bidan sebagai pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti? Kalau untuk semuanya belum. Kalau bidan desa itu lebih ke pelaksana sama pengelola. Kalau pendidik sama peneliti enggak. Dapat dijelaskan satu persatu? Kalau misalkan bidan pelaksana itu kayak misalkan kita melakukan pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB. Kalau misalnya untuk pengelola, ya pengelola kita dalam Poskesdes ini, misalnya pengelola itu kayak misalnya pencatatan dan pelaporan. Kalau untuk pendidik di sini mungkin belum. Kalau misalnya di tempat lain mungkin ada bidan yang melakukan pendidik. Tapi kalau untuk penelitian, kemungkinan kalau untuk di dusun ini belum ada penelitian.